Lu intro ya biasa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Webinar edisi pagi ini, hari Selasa, 18 tanggal Juli. 18 Juli 2017, bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Philip Webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya. Yehuda, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya, seperti biasa, kami meminta konfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih Bapak Antonius, Pak Ali, Pak Iqbal, dan Ibu Rizka, Bapak Dimas, atas konfirmasinya. Untuk yang pertama mengenai indikasi IHSG hari ini, silahkan ya Yuda. Ya, indikasi IHSG pada hari ini support pertamanya itu di 5819 ya. Lalu resistance pertamanya di level 5853 dengan prediksi sideways untuk hari ini. Dan beberapa market drivers yang perlu dicermati itu adalah ada earning reports ya untuk Q2 untuk 1 minggu ke depan ya, Wi ya. Lalu data GDP dari China untuk kuartal kedua tampaknya solid di level 6,9%, itu nambah secara year on year. Ekspektasinya juga untuk full year 2017 seharusnya mencapai target ya, Wi ya. Lalu yang kedua itu ada dari beberapa economic calendar untuk hari ini ada meeting dari RBA ya, lalu juga data dari Cina untuk price index rumah, dan data inflasi dari UK bersama dengan PPI dan harga retailnya. Kita langsung masuk ke market news pada pagi hari ini ya. Ini market news yang pertama dari WSBP, Waskita Beton Precast, di mana produksi beton precastnya ini meningkat 22,6% dari 2,65 juta ton per tahun ini menjadi 3,25 juta ton per tahun. WSBP ini belum lama ini ekspansi pabrik di Palembang dan Subang. Ini juga menambah produksi atau kapasitas dan akan ekspansi pabrik di Kalimantan. Dan WSBP akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan dari perusahaan induknya, yaitu Waskita Karya atau WSKT, guna proyek ruas tol mereka ini. Selanjutnya dari Garuda, ini Garuda membuka rute baru Jakarta-Banyuwangi di bulan Agustus nanti. Ini setelah sebelumnya membuka 2 rute baru pada tahun ini. Di antaranya ada Chengdu dan Pasar dan Makassar Raha. Dan walaupun ini pada first quartal 2017 Garuda masih mencatatkan net loss atau rugi ini 1,31 triliun rupiah, tetapi manajemen masih optimis bahwa Garuda, ini performance Garuda sampai akhir 2017 akan terfokus terhadap performance dari biaya operasionalnya. Selanjutnya dari SSMS, Sawit Sumber Masarana, di mana akan menerbitkan global bond ini yang akan listing di Singapore Stock Exchange senilai 300 juta US dollar, di mana nantinya hasil dari isu dari global bond ini akan refinancing hutang dan sisanya akan memperbaiki working capitalnya atau jadi untuk biaya atau working capitalnya ini jadi ada penambahan ya udah Tampaknya ya. memang lagi berlomba-lomba ya untuk isu obligasi di
Singapura ya, terutama untuk global bonds ini ya. bonds. Eh, Seperti banyak emiten lainnya, Wi ya. Ya, salah satunya juga karena kita juga ada investment grade ya, belum lama ini kan, dari S&P. Dan selain itu, ini hasil obligasi selain untuk membayar utang, ini akan digunakan untuk ekspansi untuk menghasilkan pendapatan di kemudian harinya. Lalu selanjutnya untuk Excel, ini untuk Excel sendiri ini menyatakan kesiapannya, ini menampung kenaikan trafik dari program kartu perdana Super Ngobrol baru, di mana untuk mengantisipasi untuk meningkatnya trafik layanan data, Excel telah menyiapkan kapasitas yang memadai, total kapasitas jaringan untuk saat ini memungkinkan untuk meningkatkan trafik hingga 2 kali lipat. Demikian Bapak Ibu untuk Market News hari ini. Selanjutnya kami menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu untuk webinar pagi ini. Oh iya, ini ada foreign flow analysis di mana kemarin ini masih net sell walaupun tipis, hanya sekitar 6 sampai 7, 6 berapa Mas Adit waktu kemarin? 7 ya? 6 ya? Kemarin net sell reguler sekitar 6 ya? 7 ya? 7 bio Bapak Ibu, 70 bio. Nah, ini masih cukup net sell-nya masih cukup tinggi, sering terjadi ya. Ya udah ya, harap berhati-hati untuk Bapak Ibu yang mungkin punya untuk di barang-barang yang memang sangat bergantung ya Yahuda ya. Sama investor asing ya. Ya. Terutama yang termasuk dalam indeks MSCI itu ya. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk foreign fund analysis. Kita masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Bambang mengenai PTPP, ADI, dan Harum. Untuk PTPP mungkin secara fundamentalnya udah. Iya, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama tim manajemennya PTPP ya. Jadi itu kalau secara fundamental mereka masih solid ya. Untuk target tahun ini kontrak baru itu di 40,6 T ya. Untuk sampai first half semester ini udah 20,2 T. Itu kebantu kemarin sama kontrak baru sama Angkasa Pura untuk pembangunan di Yogyakarta ya. Itu nilainya sekitar 6,7. Nah, mereka sih tim manajemen optimis ya untuk mencapai target 40,2 T ini di akhir tahun, dan bahkan ada kemungkinan untuk overbook order juga bisa. Nah, jadi secara fundamental itu seharusnya tidak ada masalah, dan laporan Q2 sih kemarin seharusnya ngobrol-ngobrol juga seharusnya optimis positif ya. Jadi secara fundamental masih solid. Mereka juga kan ada anak usahanya mau IPO ya. Rencana itu paling cepat sih Q3. Sekarang lagi masih dalam tahap due diligence. Jadi memang banyak proyek-proyek positif ya untuk PTPP. Nah, itu kemarin sempat downtrend. Kemarin juga ngobrol-ngobrol katanya memang dari tekanan dari asing juga, memang ada satu fund asing megang posisi besar di PTPP lepas karena memang fundnya itu tutup, bukannya karena memang ada masalah dari sisi fundamental PTPP. Jadi makanya sempat ada downtrend, tekanan cukup dalam ya. Jadi memang karena itu aja sih. Selesai jualnya kita belum tahu kapan karena barangnya lumayan banyak, tapi outlook untuk kedepannya sih seharusnya positif untuk PTPP ya. Demikian Pak untuk PTPP. Selanjutnya Adi. Oh, mungkin secara teknikal dulu ya. Ini udah cukup stokastiknya cukup murah ya. Ya, menyentuh level Bollinger Band bawah ya. Tampaknya udah membentuk support baru itu di level 2980-an ya. Ini bisa coba mulai akumulasi kalau misalnya tertarik ya. Lalu bisa averaging down sampai level 50-an ya. 2850-an, 2830. Jadi memang paling kalau misalnya niatnya untuk swing trading aja kembali, paling nyampe level Bollinger Band tengahnya itu di level 3190 kali ya.
Tapi kalau misalnya memang pengen megang outlook ke depan juga Sebenarnya masih nggak ada positif yang ya. dikhawatirkan Iya. kan ya untuk PTPP ini. Demikian Pak Bambang, lalu selanjutnya Adi. Untuk Adi ini secara teknikal cukup jatuh juga ya udah ya. Iya. Cukup sebenarnya secara stokastik juga sudah mulai Oversold ya. oversold sekali Pak. RSI juga sudah di bawah kan ya Sudah udah ya. cukup murah jika memang pengen Ya, spekulasi untuk swing trading bisa coba masuk di support itu Sat- 95 lah ya. ya 1995 Kalau misalnya ada turun 1990. sedikit, ini paling ke 1950-an ya. Ya udah Ya. ya, bisa akumulasi lagi. Lalu resisten pertamanya di Ini bisa. 2145 ya. Ya, demikian pun untuk Adi. Selanjutnya Harum. Harum masih ini ya udah ya masih sensitivitas terhadap harga batu bara ya. Iya, kemarin kan Masih batu baranya bagus ya. Jadi kenapa kemarin mayoritas saham-saham batubara memang bergerak tinggi, terutama contoh ITMG kalau misalkan diperhatikan tuh sampai 20.000 kan. Harum juga cukup naik sekitar 2 sekian persen Pak kalau nggak salah kemarin tuh. Untuk saat ini masih ada peluang Pak untuk kenaikan walaupun memang saat ini berada di upper band-nya. Tapi ini kita lihat eh, ini akan ini masih diuji Pak apabila tertembus ke atas ini mungkin Bapak bisa masuk tapi kami sarankan tidak untuk mengejar Pak karena memang peluang untuk kenaikannya ini cukup tipis dari harga saat ini. Ini sebenarnya ini lagi nguji support di sini kan ya udah ya. Iya. Nanti kalau misalnya tertembus ini Breakout bisa breakout ke sini nih Pak. ke Dua berapa ini ya? Dua 2280. 2280 Pak untuk Harum Pak. Jadi misal Bapak sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu. Kita lihat pergerakannya ya udah ya. Kuncinya mengunci di resisten berapa tadi? Ini kuncinya ada di harga saat ini ya udah. Ya, jika memang bisa tembus ada kemungkinan untuk breakout ya. Ya, ini bisa mencapai ke dua dua 75 2280. Demikian pun untuk Harum. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rizka mengenai BRPT, Indi, dan Sril. Wah, Jadi stock split memang. Iya kemarin stock split ya udah ya. Jadi ini candle sahamnya seperti ini. Nanti kita coba buka pakai points coba ya udah ya. Iya. Ini BRPT ini juga masih ada sentimen dari kemungkinan TPI akan red issue juga ya. Jadi indikasi untuk spekulasinya masih ada ya, Wi ya. Nah, ini ya udah nih. Itu kemarin resistennya tembus kayaknya ya. Iya nih. Ini bisa melanjutkan penguatan ya udah ya. Ini kalau misal Bapak Ibu sudah punya ini bisa di hold paling tidak kita lihat ini sampai 1645 1650 atau tidak. Kalau misalkan angka ini memang tercapai, ini bisa lanjutkan penguatan ya. Penguatan ke 1670-an untuk BRPT ini Ibu Rizka. Demikian Ibu Rizka, ini selanjutnya Indi. Nah, untuk Indi ini MACD-nya mau ada sedikit histogramnya sudah akan menebal ya udah ya. Ini mau ada penguatan walaupun kita lihat ini upper band-nya cukup tipis. Tersentuh nggak ya kemarin ya udah ini? Sedikit lah.
Tapi pergerakannya secara mayoritas masih Flat di masih situ-situ flat aja ya. ya. Karena volumenya juga kemarin belum ada spike ya. Kalau kita lihat volumenya itu masih Masih rendah ya. tipis banget. Biasa dia kalau ada volume spike baru pergerakannya mulai banyak ya. Jadi kalau misalnya paling sekarang swing trading juga nunggu di level berapa tuh ya di sini? Ini ada di 785-an ya udah. Ya, harus sabar dulu nunggu di situ paling Bisa masuk ya. kalau sekarang juga udah lumayan ini ya. Udah lumayan tinggi, paling misalkan pergerakannya ini nanti naik, ibu sudah punya, ini bisa di hold bu. Paling tidak ini sampai ke 855 860 ya, ya udah ya. Tapi misalnya belum punya, ini ibu bisa tunggu terlebih dahulu di sekitar 790-an. Ya. Baru swing trading, tapi harap dijaga nih ya udah, karena sedikit volume, sedikit ada kenaikan, kami sarankan untuk acuannya sih volume aja ya menurut ya. kita sih. Kalau begitu ada volume spike ya bisa spekulasi lalu swing trading ya. Tapi kalau misalnya itu pergerakannya juga nggak ada volume ya cukup limited juga ya. Jadi kalau ada pergerakan sedikit, kami sarankan untuk mungkin untuk di take profit terlebih dahulu bu. Demikian bu untuk Indi. Ini selanjutnya Sril. Ini Sril juga sama ya udah ya, pergerakannya volumenya sangat tipis. Di situ-situ aja bu. Ini juga udah pada bagian upper band-nya. Kalau misalnya ibu sudah punya, ini mungkin bisa di lepas terlebih dahulu ya yaudah ya, take profit ya. Kalau misalnya ibu sudah punya di harga bawah, tapi kalau misalnya belum, ini bisa tunggu bu, ini di sekitaran 320-an untuk masuk di saham seperti ini. Tapi dilihat dulu bu, apakah memang volume ini mendukung atau tidak, karena ibu bisa lihat ini pergerakannya sekitar dari bulan Mei ini cukup flat, malah kemungkinan ini sekitar bulan April, Maret ini cukup flat ya udah ya. Demikian Bu untuk Sril. Ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vivi juga sama. Ini mungkin kita Bapak Antonius ya. Ini pertanyaan Bapak Antonius, WSBP, BNGA, dan LPKR. Ya, tadi kalau kita lihat yang WSBP itu banyak berita ya, naikin kapasitas produksi lah, ekspansi. Terus laporan keuangan juga kemarin cukup lumayan. Dua kali lipat ya kalau nggak salah ya, kemarin kenaikan labanya 2 kali lipat. Tapi memang untuk sektor ini peminatnya masih belum besar ya, makanya downtrend juga, dan bahkan sudah tembus di bawah harga IPO ya. Ya, sampai sekarang belum kembali ke harga IPO gini ya udah nih. Kalau secara valuasi fundamental seharusnya sih nggak ada masalah ya, paling ini sentimen teknikal aja sih. Ya tunggu. Kalau misalnya pengen ini harus sabar juga sih. Kalau sekarang belum ada pemicu yang belum ada katalis besar lah ya istilahnya untuk sektor ini gitu. Untuk paling kalau mau masuk itu ya supportnya di berapa? Ini kayaknya nih support baru. kemungkinan ini bisa turun ya udah ya, turun terlebih dahulu di 450-an ya udah ya. Ini 450-an maksud saya. Ini bisa ke 450-an terlebih dahulu. Ini kita berharap 450 ini tidak tertembus atau tidak mencapai di lower band-nya ya udah di 448-an. Ini apabila dari 450 Bapak atau Ibu sudah masuk, ini ada penurunan lagi, bisa akumulasi lagi ya udah di 448. Iya. Tunggu resisten paling dekatnya di harga saat ini mungkin ya udah ya 456, nanti bisa tunggu lagi ke 470-an. Tapi sisi positifnya itu MACD-nya ada kemungkinan untuk golden cross ya. Jika memang tercapai ya kemungkinan bisa swing trading sampai at least level Bollinger Band tengahnya itu di 470-an ya udah ya. Demikian Pak untuk WSBP. Selanjutnya BNGA. Ini BNGA cukup terlihat untuk kembalikan area ya udah ya. Walaupun memang ini tidak terlalu tipis sih sebenarnya ya udah ya, tapi apabila memang Bapak atau Ibu sudah punya, ini bisa di hold. Tapi kalau misalnya belum punya, ini
mungkin bisa ikut 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 mengoleksi kalau misalnya memang ingin mengoleksi saham BNGA ini waktu yang diperkirakan cukup tepat ya Yuda ya. Ini Bapak sama Ibu ini bisa resisten paling dekatnya ini sekitar 1270-an, lalu selanjutnya ini bisa ke upper band-nya di 1285-an. Demikian dari Kalau untuk kita lihat memang BNGA. pergerakannya cukup minim ya, Mm-mm. untuk at least 2 bulan terakhir lah ya. Pergerakannya memang di level Bollinger Band ini aja ya, di 1300 sampai 1150 ya, Wi ya. Kalau misalnya kita lihat memang sektor perbankan kan memang salah satu yang paling performing lah di tahun ini. Kalau misalnya mungkin bisa lihat saham perbankan lainnya ya, karena Mm, maksudnya lebih banyak yang menawarkan return lebih tinggi ya. Kayak BDMN itu cukup. udah YTD tuh udah 45% ya. Nah, Panin juga beberapa minggu ini sebelum lebaran itu udah rally udah hampir 18 persenan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya belum punya barang mungkin bisa lihat toko sebelah dulu kali ya. Kalau sudah punya barang mungkin bisa di hold, tapi memang secara fundamental sih dia nggak ada masalah. NPL juga masih rendah karena udah kemarin kan banyak loan write off juga, banyak restructuring. Tapi ya pergerakannya masih di level segini-segini aja sih ya untuk BNGA. Demikian, Pak. Ini selanjutnya Ya, LPKR. LPKR. Ini LPKR. Ini really udah seminggu ya. Mm-mm. Eh, Kayaknya konvergensi udah mulai habis. Kalau misalnya pengen Masuk. ikut harus cepet sih geraknya, paling swing trading aja ya. Supportnya itu ada di level supportnya di sini ya 7. 720 ya ya kira-kira ya. Paling swing trading itu nyampe 745 750 kali ya. Kalau 7. 760 tuh udah nembus Bollinger Band atas ya, Udah. udah breakout mungkin. Paling sih Bisa ya gerak cepet aja sih kalau ini ya. Soalnya pergerakan. udah ininya stokastiknya juga udah overbought sekali ya. Kemungkinan koreksinya itu cukup tinggi, jadi kalau misalnya pengen ya spekulasi sebentar ya harus cepat Bisa. aja swing trading tadi level yang tadi itu ya. Selanjutnya ini untuk Bapak Harijanto, ini TLKM dan Medco. Untuk TLKM, untuk TLKM ini dari MACD maupun stokastik ini cukup sudah mulai flat dan stokastik juga cenderung sudah mulai mau memperlihatkan oversold-nya ya udah ya. Ya, Dan ini juga cukup flat pergerakannya untuk Telkom. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengoleksi, ini bisa tunggu terlebih dahulu karena ini kemungkinan menguji resisten di sebelumnya ya Yuda ya. ya, Ini bisa 46 ya 46 35 ya. 4635. Ini apabila hari ini memang berada di atas harga 4635 sampai 4650 ini juga tertembus ya. Bapak ini kemungkinan ini ke arah upper band-nya ini ke sekitaran 4740-an ini bisa tercapai. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk hari ini terlebih dahulu, ini apabila tidak tertahan di harga hari ini kemungkinan turun ini ke sekitaran 4545 ya. 45 Ya ya. udah ya. Ini berpeluang juga. Jadi kita lihat terlebih dahulu harganya seperti apa untuk hari ini. Apabila nantinya di bawah 4650-an ini Bapak Ibu bisa akumulasi di 4545 dengan resisten terdekatnya ini ada di 4615-an. Demikian untuk Telkom. Selanjutnya untuk Medco. Kemarin loncat ya 14% nggak salah. Harga minyak juga ya pengaruh Itu sekali karena mungkin kemarin ya. holdingnya anak usahanya yang Newmont uh, beli 44% kan saham McMahon itu. McMahon.
Mungkin itu ada berita itu juga, yang katalis positif kan ya. Terus Newmont juga mau IPO dan kemarin minyaknya cukup positif ya. Uh, jadi kemarin loncat menguji breakout nggak ya? Nggak ya. Nggak, Menguji, belum. belum nyampe level Bollinger Band atas. Tapi ini stokastiknya juga udah lumayan tinggi ya. Mm-mm. Paling kalau mau masuk Tunggu ya, yaudah ya. ya paling tunggu di 2595 dulu ya. Di level 2595 lalu bisa averaging down sampai 2335 ya. Tapi kalau misalnya rally-nya masih berlanjut, paling harus gerak cepet aja untuk swing trading ya. Biasanya sih kalau misalnya kayak gini ada koreksi juga berlanjut. Demikian Pak untuk Medco. Selanjutnya Doit. Bagaimana view jangka pendek? Oke, untuk jangka pendek, Doit. Ini secara teknikal Pak, ini cukup sangat flat ya udah ya bisa dibilang ya. Ya paling gapnya bisa ambil 10 poin maksimumnya. Kalau misalnya mau swing trading, dan itu pun juga harus nunggu harga call-nya positif ya pada hari itu ya. Iya, tapi ini kayaknya menyentuh Bollinger tengahnya nih. Ya udah ini. Kemungkinan Pak, kemungkinan hari ini ke 900 ini cukup tinggi, tapi kita lihat Pak, apakah Bollinger tengahnya ini memang atau dari harga 855 ini nanti berada di angka harga tersebut ya, di atas harga tersebut. Eh, Misal kita lihat paling dekat ini ada di 867 sampai 870 mungkin ya, ya udah kita tunggu terlebih dahulu. Apabila angka tersebut tersentuh, ini kemungkinan besar untuk ke 900 ini cukup berpeluang kalau kita lihat sisi dari MACD ya udah ya. Tapi sebenarnya kalau dari stokastik ini penguatannya ini ada potensi penguatan walaupun tipis Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah punya ini bisa di hold tapi harap dijaga ya ya udah ya karena ini pergerakannya cukup sempit. Kalau misalnya Bapak nantinya pergerakan harga saham ini memang turun, ini Bapak bisa akumulasi ini di harga paling dekatnya ada di 800 15. ya 15 sampai 20 ya udah ya. Tapi kita kembali lagi ya udah ya. Tadi yang sudah dibilang Yahuda Pak, ini dari harga batu baranya juga cukup mempengaruhi ya pergerakan Iya. dari saham ya. Demikian Bapak Mas Agus. Ini sepertinya pertanyaannya sudah habis ya udah. Ya, Kita cukupkan ya. ya oke. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu esok hari, 19 Juli ya, hari Rabu. Di jam yang sama untuk webinar pagi Pak. Demikian webinar pagi ini. Selamat pagi dan salam cuan.